Jadi karena Allah menyatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu, jadi tidak perlu lagi ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa? Allah udah dekat. Jadi basa-basi yang sering kalian dengar itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, yang sering diucapkan oleh para calo dalam tanda kutip yang suka menawarkan ya kehidupan-kehidupan yang luar biasa, atau merayu-rayu untuk ngasih ini ngasih itu nanti katanya. Hati-hati tuh, calo itu nggak pernah pergi kemana-mana. Paham? Pelan-pelan ngajinya. Kembali lagi, Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi Allah meliputi kita, meliputi pohon, meliputi semuanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh dirinya. Bohong kalau ada orang mengatakan di sini tempatnya keramat, di sini tempat kalau doa diijabah. Bohong. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah dekat. Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya. Kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Menyadari padang Arafah dalam diri. Saya tidak cerita padang Arafah yang di luar diri. Itu mah sudah pada tahu. Dan tidak bisa dijelaskan, itu cuma segitu-gitunya. Gak ada yang perlu dijelaskan di sana. Tapi saya akan berbicara tentang menyadari adanya padang Arafah dalam diri. Dan ini kalau digali luar biasa. Nanti kita akan jelaskan dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Nah, pertanyaan yang paling awal yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesamaan persepsi, kita bicara dulu tentang padang Arafah. Kan ada dua kata, ada padang, ada Arafah. Padang ternyata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mau ngelantur. Jadi saya tanya kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, padang itu artinya ternyata tanah datar yang luas. Itu padang. Atau disebut juga padang itu lapangan. Ada dua terminologi yang berbeda. Kalau orang Sumatera Barat bilang padang itu sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya adalah lapangan. Artinya adalah luas. Tetapi ada yang berbeda. Terutama dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda ternyata padang memiliki terminologi yang berbeda. Padang artinya adalah terang. Padang artinya adalah caang. Beda kan? Beda kan? Itu beda ya. Nah, saya tidak akan ya membuat kontradiktif. Tetapi saya akan mengambil dua-duanya. Bisa diartikan luas tanpa batas, padang itu bisa diartikan juga caang atau terang. Nah, kalau diartikan caang atau terang, nah kalau caang, terang itu pasti ada kaitannya dengan cahaya, bukan? Ada kaitan dengan cahaya. Lalu kenapa kata padang ini banyak dipakai? Padang mahsyar. Dipakai juga kata padang. Padang Arafah. Nah, ini saya sangat kagum ya dengan leluhur kita yang menggandengkan kata padang dengan kata lain yang memiliki arti yang semakin dalam. Ini kita belajar etimologi dulu nih, belajar bahasa dulu. Jadi padang bisa berarti luas, padang bisa berarti caang, terang. Setiap kata terang pasti berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Oke. Itu padang. Yang kedua Arafah. Arafah itu asli bahasa Quran. Artinya adalah mengenal.
Artinya adalah pengenalan. Makanya ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dari kata dasar arafa. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi, ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah arafa. Arafa itu artinya adalah mengenal. Nah, kata arafa ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah, tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul. Nah, itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah, ini kalau hadis kursi itu Allah berfirman, tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda, ya. Hadis kursi itu Allah berfirman. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, firmannya seperti ini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa. Nah, ada kata arafa lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, karena beliau ingin dikenal. Nah, kata ingin dalam bahasa hadis kursi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin. Rindu. Nah, beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu, rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan, karena Allah ingin dikenal. Nah, dari semua bagian alam semesta ada namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya. Karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal. Paham ya? Nah, sangat masuk akal. Karena apa? Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Sebagian dari ciptaannya Allah adalah manusia. Berarti manusia diliputi Allah enggak? Manusia diliputi Allah enggak? Nah, kalau manusia diliputi oleh Allah, berarti manusia ini bisa mengenal Allah karena dia meliputi manusia. Masuk akal? Masuk akal? Oke, lanjutkan. Kalau masuk akal. Makanya Allah ngasih warta di dalam kitab suci. Warta dari Allah dinyatakan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah, aku qarib, aku dekat. Qarib itu bukan sekedar dekat, sangat dekat. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah.
kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah dekat. Paham? Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya. Kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Jangan telan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah, kabereyan. Ya, itu bahasa Inggrisnya kabereyan. Kesedek, itu ya. Awas, hati-hati. Ilmunya bagus, makanannya bagus. Kalau nggak ditelan, nggak dikunyah-kunyah, ditelan mentah-mentah, kesedek. Bahaya, itu bisa menimbulkan kematian. Makanya kunyah-kunyah dulu, ya, pelan-pelan ngajinya. Ini ngajinya dengan pendekatan saintifik. Jadi saya coba jelaskan logikanya, saya jelaskan ayatnya, kita pahami pelan-pelan, lalu kita bisa mengambil intisarinya. Perhatikan ya, kalau ngaji itu harus ada isi, harus ada isi, dan harus jadi nutrisi. Awas. Ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah informasi baru. Buat apa? Tapi ngaji itu harus menangkap isi. Dan isi itu harus jadi nutrisi. Bagi siapa? Terutama bagi jiwa kita. Harus jadi pengetahuan yang akan mencerahkan kita. Ulangi lagi. Jadi Allah meliputi seluruh ciptaannya, setuju? Bahkan Allah mengatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku meliputi Anda semua. Karena kata-kata Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, itu dari Allah kepada kita. Jadi kalau mengatakan sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Awas. Yang tadi bahasa Allah, yang satu lagi bahasa kita. Jadi kalau Allah bilang Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti kalau kita ingin bicara dari bahasa kita, Tuhanku meliputi segala manusia. Ingat, Tuhanku itu bukan hanya tinggal dalam diriku. Jadi Tuhanku itu meliputi semua tubuh. Kalau Tuhanku meliputi semua tubuh, berarti semua manusia di semesta ini adalah saudara. Awas, ngomongnya harus benar. Saudara berarti satu udara. Paham? Gitu aja nggak ngerti kadang-kadang. Kita ini saudara. Bicaranya salah. Kita ini saudara. Kalau saudara berarti kita ini adalah satu tubuh. Kalau kita satu tubuh, berarti kita ini harus tepa salira. Berarti kita ini harus bisa merasa sebelum terasa. Karena satu tubuh. Kalau kita sadar kita satu tubuh, gak mungkin saling menyakiti. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita satu tubuh, yang ada itu cuma satu. Ingin saling tolong menolong. Apa yang manusia lakukan di semesta ini? Bukan saling tolong menolong, malah saling tolong menyolong. Betul nggak? Nah, kapan manusia itu saling tolong menyolong? Apabila kesadaran bahwa kita satu tubuh hilang. Yang namanya saudara itu hanya dikaitkan dengan urusan darah. Ini adikku, ini kakakku, ini babaku, ini ibuku, ini nenekku, kakekku, ini anakku, ini cucuku, hanya sekitar itu saja. Itu sudah keluar dari kata saudara. Kalau saudara, kita ini satu atmosfer. Saudara berarti kita ini satu bangsa, namanya bangsa dunia. Satu tanah air, namanya tanah air bumi. Satu bahasa, namanya bahasa cinta.
Gak peduli orang Amerika, gak peduli orang Afrika, gak peduli orang Australia, gak peduli orang Arab. Semua yang ada di muka bumi ini berada di atmosfer yang sama, berada di udara yang sama, berada di ruang kosong yang sama, dan kita semua adalah saudara, satu udara. Paham? Pelan-pelan ngajinya. Kembali lagi, Allah mengatakan, aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi Allah meliputi kita, meliputi pohon, meliputi semuanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh dirinya. Bohong kalau ada orang mengatakan, di sini tempatnya keramat, di sini tempat kalau doa diijabah. Bohong. Pertanyaannya sederhana, adakah di semesta ini satu ruang yang tidak hadir Allah di sana? Tidak ada. Kalau begitu Anda mau berdoa dimanapun, Anda mau ibadah dimanapun, nggak masalah. Jangan tertipu. Pertanyaan saya, kenapa kalian suka gampang tertipu? Karena kalian hobi ditipu. Kenapa hobi ditipu? Karena kita ini bodoh. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Saya tidak bicara orang baik. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Betul apa tidak? Iya. Makanya orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan orang licik. Orang licik dikalahkan orang jahat. Jadi kalau kalian masih gampang ditipu, itu sebetulnya bukan salah orang. Salah kalian sendiri. Karena kalian kurang pintar. Alias, jadi bodoh itu bahasa Inggrisnya goblok. Ya saya bukan ngomong asal loh, itu bahasa Inggris. Goblok. Tahu go? Go itu pergi. Blok itu berarti terhambat. Ada blok. Go blok berarti gak pergi-pergi. Cicing wae. Gak mau kemana-mana. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh pikirannya sendiri. Karena merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya paling soleh. Merasa dirinya paling beriman, lalu tidak mau mendengar orang lain. Nah itu namanya goblok. Awas ya, ini nggak kasar. Saya ngomong bahasa Inggris loh, goblok. Saya bahasa Inggris loh. Awas ya, perhatikan. Makanya kalau dengar ceramah saya, mikir. Nggak kasar kan? Iya. Nah orang-orang yang tidak mau belajar itu goblok. Blok ya. B-L-O-C-K. Awas. Saya nggak ngomong kasar. Nggak boleh di tempat ini ngomong kasar. Orang yang merasa benar sendiri berarti goblok. Orang yang suka nyalah-nyalahkan orang berarti goblok. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paham? Biar pintar kalian itu. Ya? Iya. Makanya kalau mau jangan pakai blok. Go saja. Makanya sekarang ini ada go internasional, go public. Betul nggak? Semua kan go send, go food. Iya. Maju nggak? Maju. Iya, nggak maju itu adalah go blok. Bahasa Inggris ini ngomong kursus bahasa Inggris dulu biar ngerti semua. Paham ya? Jadi karena Allah menyatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu, jadi tidak perlu lagi ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa? Allah udah dekat. Jadi basa-basi yang sering kalian dengar itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah.
yang sering diucapkan oleh para calo dalam tanda kutip yang suka menawarkan ya kehidupan-kehidupan yang luar biasa atau merayu-rayu untuk ngasih ini ngasih itu nanti katanya. Hati-hati tuh. Calo itu nggak pernah pergi kemana-mana. Calo yang di Cicahem belum tentu tahu Garut. Walaupun dia bilang Garut, 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 belum tentu. Buah maneh eta carga Garut. Namanya calo itu cuma nawarin aja, tapi dia belum pernah membuktikan dan mengalami. Namanya juga calo. Paham? Awas. Kalau belajar kebenaran jangan sama calo. Menawarkan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri belum membuktikan, calo. Menjanjikan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak bisa membuktikan janjinya, calo. Kalau gitu calo di mana tinggalnya? Banyak. Di mana-mana. Makanya para nabi, para rasul tidak pernah memberikan larangan, tidak pernah memberikan perintah. Tetapi mereka itu hanya memberikan pernyataan, sesuatu yang dialami sendiri disampaikan pada orang, rasa yang sudah terasa, janji yang sudah menjadi bukti. Paham? Ada yang suka nawar-nawarin surga. Dia sendiri gak tahu surga itu apa. Masuk saja belum. Calo bukan itu. Ada yang suka nakut-nakutin neraka. Tanya, kapan lu pulang dari sana? Paham maksud saya? Celilitan. Itu tuh di Pasir Koja ngomongnya begitu. Apakah dia tahu celilitan? Cantang tuh. Betul nggak? Dan kita ini berada pada posisi tidak bisa membedakan mana yang ngomong benar, mana yang calo. Bahkan kita tidak pernah menuntut bukti. Betul nggak? Coba jelaskan, Cililitan itu di sebelah mananya Jakarta? Ada apa di sana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak apa-apa, itu nggak usah ditanya kalau Cililitan. Kampung Rambutan nggak usah ditanya. Tapi jalan pulang kita, masa depan kita harus ternyata, harus terbukti sekarang. Harus terasa sekarang, harus dibuktikan sekarang. Oke, baik, lanjut lagi. Jadi manusia bersama dengan Allah. Dekat nggak Allah? Kata siapa Allah dekat? Kata Allah. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia? Ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Padang Arafah tadi tempat luas,
tempat terang untuk mengenal Allah di luar apa di dalam? Terjawab sekarang? Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah tuh wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh. Kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak kalian bisa menjawab? Lihat semuanya ke sini, lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran nggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak, itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu, namanya pintu pikiran. Bisa lihat nggak pintu pikiran di sini? Piraku segitu jelas. Bisa lihat nggak pintu pikiran saya? Ya Allah. Pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan nggak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat. Gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya kalau ngerti dilanjutkan. Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru, bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik, ya, karena di share ada foto cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ, ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini, betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng pedaha, goreng jengkol, betul nggak? Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbal, di situ ada sambal tarasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran.
Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati. Ada kata-kata bagus yang belum mungkin kalian pahami. Kalau saya mengatakan begini, kalau ada masalah, serahkan seluruhnya pada sang pencipta. Ngerti nggak? Ngerti apa tidak? Manggut-manggut. Ngerti apa tidak? Kalau sudah ngerti, saya tanya lagi, siapa sang pencipta itu? Siapa? Siapa? Tuh kan can ngerti. Makanya jangan dulu manggut-manggut. Kalau ada masalah, serahkan kepada sang pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiran. Nuki we can ngerti. Gimana ini ngaji selama ini? Lihat saya semuanya. Kalau ada masalah, serahkan kepada sang pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Ayo, lihat saya semuanya. Apa sih masalahnya, Bu? Masalahnya saya sakit hati. Kenapa? Karena dia menghina saya. Oke, kita urai. Kenapa ibu sakit hati dihina orang? Karena ibu punya keinginan orang itu memuji ibu. Ketika dia tidak memujinya, ibu nyeri hati. Ari kahayang batur jika kitu teh tisaha. Tisaha. Di pikiran sorangan, siapa pencipta masalahnya? Ya pikiranmu. Makanya kalau punya masalah, serahkan masalah pada pencipta masalah. Itulah sang pencipta. Paham? Gimana cara menyerahkannya? Diselidiki, ya di mana masalah teh? Ternyata sakit hati saya bukan salah orang. Tapi saya menginginkan orang memuji saya. Ketika orang tidak melakukan itu, maka saya sakit hati. Jadi sumber masalahnya bukan orang. Sumber masalahnya adalah pikiranmu. Pikiranmu lah yang telah menciptakan masalah. Begitu dikembalikan ke situ, bebas. Gening salah teh, uing. Beres gak masalah? Ini ngaji hanya untuk orang cerdas. Sekali lagi, ini bukan untuk orang pintar. Karena orang pintar mah bisa dibobodo kene sama orang licik. Orang licik juga masih bisa dibobodo kene, kurang jahat. Betul gak? Orang cerdas mah mual bisa dibobodo. Ari pintar di mana? Pintar mati sekolah, disebutnya intelektual. Ari cerdas di mana? Cerdas itu dari kesadaran spiritual. Jadi jangan dikira loh, yang sekolah sudah mencapai tingkat akademik yang paling tinggi itu cerdas, belum tentu. Secara intelektual mungkin saja dia punya banyak pengetahuan, tetapi dari sisi kesadaran boleh diuji. Makanya banyak yang sekolahnya tinggi, tetapi dalam prak-prakan kehidupan mah telulus. Sekolah tinggi tapi tetap mencuri, namanya korupsi. Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa kekurangan. Kenapa merasa kekurangan? Karena dia serakah. Kenapa serakah? Karena tidak merasa berkecukupan. Kenapa tidak merasa berkecukupan? Karena dia goblok. Awas ya, ini gak kasar. Bahasa Inggris ya. Awas, saya tidak ngomong bahasa lain. Bahasa Inggris. Paham? Awas ya, jangan salah tangkap. Jadi kalau ada orang yang dengan ceramah saya sakit hati, ya jelas dia goblok. Bahasa Inggris lagi. Kalau yang dinamis, go public, go internasional, go terbuka, nggak akan sakit hati.
Karena tidak ada blok dalam dirinya. Nah, blok itu sering disebut blocking. Makanya ada namanya mental blocking. Nah, mental blocking itu artinya ketika dinasihati dia selalu menolak. Kenapa? Karena dia punya blocking dalam dirinya. Kalau main poli, ada orang nyemes di blok, halus eta mah. Ame balik deui bolana. Tapi kalau dinasihati di blok, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang sadar. Banyak kak yang dinasihati cari-cari pembenaran? Banyak kak? Baik kalau gitu, di mana padang Arafah? Di tempat di mana Allah menunjukkan dirinya. Allah sudah kasih alamat tadi. Oke, oleh karena itu mari kita buka. Mohon dihidupkan dulu infocusnya. Lihat dulu semuanya ke sini. Semuanya supaya sadar. Karena judul ceramahnya adalah menyadari padang Arafah dalam diri. Sama sekali saya tidak bicara padang Arafah yang di luar diri. Bukan urusan saya. Oke? Baik, kita lihat ayat ini. Semuanya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mungkin para sahabat pernah dengar saya menjelaskan ayat ini. Tetapi di situasi yang berbeda. Di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu jangan kecil hati. Kalau saya membahas ayat di hari yang berbeda, itu pasti saya membahas ayat di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu pasti akan ada yang berbeda. Ya, lihat sekarang. Saya akan bacakan perlahan. Saya akan terjemahkan dalam bahasa yang kalian mengerti. Karena apa? Ini yang saya bacakan tuh surat. Surat itu harus dibaca dan dimengerti isi suratnya. Bukan sekedar dibaca. Kalau kalian dapat surat cuma dibaca saja, gak ngerti isi suratnya. Setelah dapat surat, kalian tidak ada perubahan apa-apa. Paham? Buang-buang waktu saja. Lihat sini semuanya ya. Laisa alaikum. Sering diartikan ya. Laisa alaikum junahun antabtagu. Sering diartikan ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, dalam tanda kurung rezeki hasil perniagaan. Itu tanda kurung. Gak ada di sini urusan rezeki hasil perniagaan. Makanya kalau menafsirkan Quran jangan pakai akal. Jangan pakai pikiran, apalagi persepsi. Tafsir Quran itu bil Quran. Biarkan apa adanya, jangan diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang apalagi berkepentingan. Karena di ayat ini jelas dikatakan, laisa alaikum junahun antabtagu fadlan. Tidak ada dosa bagi mencari keutamaan. Jadi fadlan itu keutamaan. Mir rabbikum dari Tuhanmu. Jadi ayat ini jelas sedang berbicara, hey, orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari Tuhannya, tidak ada dosa bagimu. Tidak usah kecil hati bagimu. Ayo cari, gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih yang disebut dengan fadlan mirobikum? Apa sih keutamaan dari Allah? Apa sih keutamaan dari Tuhan? Mana yang paling bagus? Cari rezekinya? Cari ilmunya? Cari hartanya? Atau cari Allahnya? Itu yang sudah dijelaskan dalam perang Baratayuda. Kenapa pasukan Kurawa kalah sama pasukan Pandawa? Salah yang diminta, itu aja. Pihak Pandawa gurunya Krishna, pihak Kurawa gurunya Krishna. Waktu mereka berdua, dua kelompok ini datang sama Krishna, beda permintaan. Karena Krishna seorang raja, Krishna punya tentara, Krishna punya senjata, yang diminta oleh Kurawa saat mau berperang apa? Minta senjata dan tentara. Dan yang datang duluan sama Krishna itu bukan Pandawa. Yang datang duluan sama Krishna itu pihak Kurawa. Kurawa mencerminkan keserakahan.
mencerminkan ketamakan, mencerminkan ingin segalanya, itu Kurawa. Pandawa cerminan dari kebijaksanaan. Pandawa itu cerminan dari kearifan. Pandawa itu cerminan dari kerendahan hati. Makanya yang datang kepada Krishna pertama kali adalah Kurawa. Saat itu Krishna sedang tidur nyenyak. Bisa nggak kalian menebak? Ini Kurawa datang kepada Krishna, duduknya di sebelah mana? Duduknya di sini, dekat kepalanya Krishna. Itu Kurawa. Selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Makanya siapapun yang selalu menjilat dan ingin dekat dengan kekuasaan, dan selalu ingin mendapatkan berkah kekuasaan, itulah Kurawa. Gak lama yang kayak gitu tuh hidupnya. Padahal itu cara duduk yang paling bodoh. Karena nanti kalau Krishna bangun tidur, gak kelihatan. Setelah pihak Kurawa datang pada Krishna, dia tinggal di sebelah sininya Krishna. Dan pihak Pandawa datang. Di mana duduknya kira-kira Pandawa? Yang rendah hati itu tidak pernah pengen duduknya di depan. Tidak pernah pengen dipuja, dipuji, enggak. Duduknya di ujung kakinya Krishna. Cara duduk aja udah beda. Makanya lihat, mohon maaf. Banyak sekali ya. Begitu seseorang berkuasa ingin dekat. Muji-muji. Geli lihat orang gitu. Tapi gak apa-apa sih. Pengennya begitu. Paham? Kemudian bangunlah Krishna. Saat Krishna bangun, yang pertama kali disapa dan ditanya, siapa? Pandawa. Tetapi yang luar biasa dalam episode Baratayuda itu, yang menjawab pertama kali adalah Kurawa. Gitu. Orang serakah itu gak ditanya aja ngejawab. Karena ada orang yang suka cerita dirinya. Saya punya rumah sekian, mobil sekian, gak ditanya. Makanya tidak perlu menjelaskan. Karena apa? Karena orang yang mencintaimu tidak perlu penjelasanmu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya padamu. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak menjelaskan. Kalau menjelaskan sama orang yang dicintai nggak penting. Karena tanpa penjelasan tetap aja mereka mencintai kita. Kalau kita menjelaskan pada orang yang membenci kita juga nggak penting. Karena yang membenci kita tetap gak percaya sama kita. Jadi buat apa menjelaskan? Jadi bagusnya kan pengajiannya juga ditutup aja. Biar tidak ada penjelasan. Betul gak? Gimana kalau kita akhiri aja sampai di sini? Baik. Begitu Krishna bangun, yang pertama kali disapa adalah Pandawa. Tetapi yang jawab Kurawa. Di situ juga sudah kelihatan. Jadi episode Baratayuda itu sebetulnya bukan cerita. Bukan cerita nyata di masa lalu. Itu adalah bagaimana seorang sastrawan hebat itu menceritakan potret kehidupan manusia. Dari zaman ke zaman manusia gitu dan gitu saja. Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa itu tidak ada di luar diri kita. Kurawa dan Pandawa semuanya menyatu dalam diri kita. Makanya kalian kadang-kadang jadi Kurawa, kadang-kadang jadi Pandawa. Banyakan mana, seringan mana? Ya udah pasti. Gak usah ditanya sebetulnya. Jadi perang Baratayuda yang sebenarnya itu adalah di padang Kuruksetra. Padang Kuruksetra itu jasmani kita di sini, di sini. Itu yang menyebabkan kenapa kita terhambat untuk bisa menyadari keberadaan padang Arafah dalam diri. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat wukuf? Kenapa? Karena kita masih berperang, belum selesai dengan diri kita sendiri. Pandawa dan Kurawa masih seperti itu. Lalu saat itu juga kemudian ditanya, apa kepentinganmu menemui aku? Kata Krishna. Yang pertama kali menjawab dan presentasi adalah Kurawa. Tuan Guru yang mulia, kedatangan kami di sini, kami mau meminjam seluruh tentaramu
dan seluruh senjata yang kau miliki. Oh, keserakahan. Karena dia berpikir kalau tentaranya Krishna diambil semua sama Kurawa, senjata Krishna diambil sama Kurawa, dia akan menang perang. Itulah kebodohan. Karena dia berpikir di level materi. Pihak Pandawa berpikir sudah di level energi. Setelah selesai, dan Krishna mengatakan, silahkan seluruh tentaraku milik Kurawa. Seluruh senjata yang ada di gudang yang dijaga tentaraku miliknya Kurawa. Yang terakhir Krishna berbicara kepada Pandawa. Apa kata Krishna? Seluruh senjata dan tentara sudah diambil oleh kakakmu. Dan satu-satunya yang tertinggal adalah aku. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku butuhkan. Cukuplah Tuan Guru menjadi sais. Pintar? Pintar apa tidak? Pintar. Kalau Krishna di pihak Pandawa, jadi saisnya Pandawa, naik kereta kerajaan. Apa mungkin tentaranya Krishna nembakin Krishna? Ini namanya cerdas. Kalian tuh makanya cerdas dikit deh. Makanya banyak yang sering minta konsultasi sama saya, konsultasi ini itu. Saya bilang, oke, saya mau jadi sais kamu. Tapi mau gak kamu ngikutin saya? Sam'an wa ta'an. Mau gak ngikutin pola pikir saya? Tapi karena pola pikir saya akan melampaui pola pikir kamu. Out of the box. Beda dari pikiran. Kalau yes, ayo. Kalau enggak, jangan. Karena berbahaya kalau saya jadi saismu. Ya sudah. Terjadilah perang Baratayuda. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Pandawa. Karena Pandawa itu tidak butuh tentaranya, tidak butuh senjatanya. Yang dibutuhkan oleh Kurawa, Pandawa adalah Krishnanya. Seperti itulah banyak sekali manusia kepada Tuhan. Minta rezekinya, minta ilmunya, minta rahmatnya, minta berkahnya, minta ini, itu. Banyak sekali doanya. Tetapi tidak ada yang minta Allahnya. Padahal kalau minta Allahnya, semua yang dimilikinya ada padanya. Itulah doanya para rasul, para nabi. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku. Maaf. Berapa sering kalian minta ini itunya dari Allah, tetapi kalian tidak pernah minta Allahnya. Padahal yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Coba doamu disingkat saja, hasbi Allah. Tetapi dengan energi yang kuat, cukuplah engkau ya Allah, cukuplah engkau bagiku, hasbi Allah, hasbi Allah. Dipanjangkan sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pelajaran yang sangat luar biasa dari episode Baratayuda, dari episodenya Al-Quran. Makanya di sini, di ayat ini saya akan cerita itu. Laisa alaikum junahun abtagtagu fadlam mirabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan yang paling besar dari Allah adalah Allah itu sendiri. Paham sekarang? Paham? Lihat ayat selanjutnya, lebih keren lagi. Faiza afadtu min Arafah. Kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan dariku, kata Allah, ayo kita jumpaan. Ayo kita ketemuan. Dan Allah sudah menentukan di mana kita bertemu, di padang Arafah. Di padang pengenalan. Karena Allah sudah kasih alamat kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Bahkan aku tidak pernah jauh dari dirimu. Walau sedetik pun. Perasaan keterpisahanmu dengan aku itu semata-mata karena kamu telah berkhianat pada kemuliaanmu sendiri. Inilah yang perlu dibicarakan. Kenapa saya perlu bicara ini?
Karena banyak manusia yang tidak sadar kalau sesungguhnya dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Apa? Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Itulah yang membuat manusia menjadi mulia. Tetapi banyak manusia yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Itu yang membuat manusia menjadi tidak mulia lagi. Siapa yang berkhianat? Dia berkhianat pada dirinya sendiri. Karena manusia sudah keluar dari pagarnya sendiri. Itu. Jadi kenapa di semesta ini terjadi bencana? Dari mana bencana? Awas. Bencana datang dari alam. Dan kenapa alam memberikan bencana? Bukan dari Allah. Dari alam semesta. Karena manusia sudah mulai kehilangan kemanusiaannya. Lalu manusia mulai tidak bersahabat dengan alam. Lihat saya semuanya. Ada bumi, ada langit. Orang-orang bijaksana mengumpamakan bumi dan langit itu seperti ibu dan ayah. Bumi sebagai ibu, langit sebagai ayah. Pertanyaannya, bukankah kita harus bakti dan berbudi kepada ibu dan ayah? Bakti dan budi yang tertinggi kepada ibu dan ayah adalah merawat bumi. Sekaligus juga merawat langit. Apa yang terjadi sekarang dengan manusia? Ibunya ditelantarkan. Ayahnya tidak dihiraukan. Begitu kita sudah tidak peduli lagi pada bumi tempat kita tinggal, dan langit yang meliputi bumi kita tempat kita tinggal, berarti kita sudah berkhianat kepada ayah dan ibu yang melahirkan kita sendiri. Bencana akan datang. Makanya ada yang namanya virus. Virus itu dekat sekali dengan kata viral. Virus, viral, sesuatu yang datang secara berkelompok. Makanya virus corona, COVID-19 itu kemarin datangnya luar biasa. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak terkena oleh serombongan virus. Karena datangnya viral. Kenapa virus datangnya viral? Karena manusia sudah melupakan jati dirinya sendiri sebagai manusia. Karena manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Coba perhatikan. Mohon maaf, jangankan beda negara, satu negara saja tidak akur. Jangankan beda negara, satu agama saja gak akur. Bahkan satu agama, beda sedikit saja yang lain dengan dirinya, mulai saling mencemooh. Yang satu bilang ini sesat, yang ini merasa dirinya paling benar. Karena dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia, yaitu aspek kemanusiaannya, maka dia kehilangan penglihatan untuk melihat bahwa semua adalah saudara. Coba renungkan kata-kata saya. Kalau ini kemudian ditarik ke dalam dimensi yang terdalam dari diri kita, dimensi rasa kita, kita semua adalah saudara. Masa kita abai ketika melihat orang lain susah? Gak mungkin. Karena puncak penyembahan manusia kepada Tuhan adalah terletak pada cara dia memperlakukan orang lain. Itu puncaknya. Oleh karena itu dalam bahasa yang sederhana, sering disebut dengan tolong menolong. Jadi tolong menolong hanya bisa dilakukan oleh
manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaannya. Dan tolong menyolong akan dilakukan oleh manusia-manusia yang menganggap dirinya manusia, padahal dia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Apa ciri manusia yang sudah kehilangan aspek kemanusiaannya? Cirinya dia hanya mementingkan hidupnya untuk diri sendiri. Banyak yang gitu? Banyak. Mengeksploitasi alam semesta. Semua kandungan-kandungan dan kekayaan alam digali sesuka hatinya. Gak peduli orang celaka, gak peduli orang seperti apa. Dia sebenarnya sedang menyakiti ibunya. Itulah Ibu Pertiwi. Wajar kalau Ibu Pertiwi kemudian menangis, sedih. Kita gak sadar bahwa semua unsur-unsur yang melekat di tubuh kita adalah unsur-unsur yang ada di bumi kita. Setuju? Dan kita dengan bumi yang diinjak-injak oleh kita ini sebetulnya sama. Semua unsur-unsur yang ada di bumi lewat makanan diangkut ke dalam tubuh kita. Jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi saraf, jadi otakmu. Semua berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi ini.